Oleh karena itu kajian kita kali ini sederhanakan saja bagaimana ada satu jadi rumusnya jangan tengil. Ini semuanya cukup motret dan jadi belang. Kita wajib motret dan belang. Kita dulu saja. Jangan tengil. Lihat nih. Tengil itu singkatan. T-nya takabur. E-nya egois. R-nya nolak. G-nya galak. I-nya iri. L-nya licik. Ulangi apa? Tengil. T-nya apa? Takabur. E. Egois. N. Nolak. G. Galak. I. Iri. R. Licik. Kalau mau mengaji ilmu hati, maka ngaji dengan orang lain. Galak. Sampai ngomongin organisasi dengan tetangga saya. Kata tetangga yang di sebelahnya ini mirip yang sebelah tadi. Jangan. Jadi resepnya belajar ilmu hati adalah fokus ingat kepada diri sendiri. Karena tidak ada yang paling membahagiakan hidup kita selain kebutuhan kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sungguh kebaikan yang kita lakukan bagi kita, keburukan bagi kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan lihat hasilnya begitu buruk. Jadi yang paling bahaya dalam hidup kita kelakuan orang atau kelakuan kita. Jawab. Omongan orang atau omongan kita yang bahaya bagi kita. Diri sendiri. Jawab. Diri sendiri. Dihina orang bahaya tidak? Jawab. Tidak. Yang bahaya adalah sikap kita atau menghina. Orang ngomongin kita bahaya tidak? Tidak. Yang bahaya adalah kita ngomongin orang. Benar? Di sini ada ular, di sini ada buaya. Mana yang kita perhatikan? Perut dua-duanya di depan kita. Buaya di tengah kita atau ular yang membahayakan kita? Ular. Bagus. Kita lebih senang memikirkan apa yang kita sukai daripada memikirkan apa yang membahayakan diri kita. Padahal yang paling membahayakan diri kita orang lain atau kita sendiri. Kita lebih sering memikirkan omongan orang daripada memikirkan omongan diri sendiri. Kita lebih sering memikirkan kedengkian orang daripada dengkinya kita kepada Tuhan. Padahal yang mencelakakan bukan perilaku orang, tapi yang mencelakakan kita adalah dholatul nafsi, keburukan diri kita. Ibu, Bu, mana yang lebih bahaya bagi ibu? Kejelekan suami ibu atau kejelekan ibu? Jawab. Ya, jelas itu jawabannya. Mana yang berbahaya bagi ibu kelakuan menurut suami atau kelakuan menurut ibu sendiri? Kelakuan
Sopan sendiri. istri. Kenapa itu lebih memikirkan kejelekan suami? Kejelekan suami bahaya bagi dirinya sendiri, tapi kejelekan itu akan bahaya. Makanya jangan sibuk mikirin kejelekan orang lain sebelum kita cukup memikirkan kebutuhan kita sendiri. Setuju? Tanpa pelit bahaya itu. Yang bahaya itu kalau kita pelit, tentang kita perhatian. Dia kenapa jadi pikiran bagi kita? Saya nggak nyangka ya. Maksud saya bedanya juga lalu. Emang kenapa masa pulang nasi kebawa oleh-oleh? Dulu ganti kebawa oleh-oleh kenapa kita yang jengkel? Kita jengkel bukan karena dia tidak bawa oleh-oleh, kita jengkel karena kita ingin dikasih. Jadi kegelisahan kita karena kelakuan orang atau karena diri kita. Dihina, sakit hati. Sakit hati karena omongan orang atau kelakuan kita ingin dipuji. Sakit hati itu karena ingin dipuji. Kalau nggak pengen dipuji, nggak sakit hati. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin sering. Orang-orang yang nikmat sudah efek. Perih luka itu bagi orang yang tamak akan penyusupan. Maka dalam Islam tadi belum. Kita bahas tentang ya, takabur. Orang takabur, kalau kita takabur kita jelas dalilnya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tidak akan selamat masuk surga barang siapa yang di hatinya ada takabur waswasah. Jadi hati-hati kita sombong, kita tidak selamat. Apa sombong? Jadinya dua. Batal buat orang sombong dirinya dua, mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Orang sombong tidak suka kepada hati. Orang sombong tidak suka dengan ceramah. Orang sombong tidak suka dinasihat. Kalau dinasihati lebih sibuk cari alasan untuk membenarkan dirinya. Orang sombong alergi kepada kritik. Kalau dikritik dia marah. Orang sombong merasa dirinya lah kebenar. Dia tidak perlu Quran, dia tidak perlu hadis, dia tidak perlu nasihat, dia sudah merasa diri. Wajar tidak orang seperti ini dimurkai Allah. Jawab kalau wajar, kalau tidak, tidak. Dan ciri yang kedua orang sombong adalah meremehkan orang lain. Makin banyak orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, makin sombong. Hati-hati, cara sikap orang sombong sudah beda. Dari menunjuk saja beda. Jadi, kenapa keluar? Bandingkan dengan jempol, enak mana? Enak mana berujuk atau jempol? Bandingkan dengan kata-kata ibu. Silakan. Anggur, apel, jeruknya, silakan. Silakan, silakan. Mana yang berbeda? Terunjuk, jempol, karena dibuka. Apa yang menggerakkan semua ini? Hati. Kalau kita anggap lebih rendah, keluar. Dalam. Karena tidak keluar ini kepada hati. Bos, ini. Apa sih yang mau disombongkan? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi pakai kemana-mana bawa ini, ya kan? Ibu dan ini belum komentar di bawah di sini pakai pedang di sini
kita ini nggak ada apa-apanya, asalnya kita mati, ujungnya kita jadi pakai jika kemana-mana juga kita bawa kotoran, gelap, sini. Apa ini? Makanya jangan banyak gaya, banyak kesana sini ketemu di bawah, jangan sombong. Apa yang mau disombongkan? Gak tidur kita pusing, ya kan? Gak ada makanan kita lemas, jadi ganti minum, stres. Gak ada udara, 2 menit saja sudah kita kapok, kita ini lemas. Dan kita nggak bisa meremehkan orang. Coba, jangan meremehkan tukang syukur. Kalau tidak ada tukang syukur, betul. Polisi apalagi paling mantap meremehkan tukang syukur. Kalau polisi tidak dicukur, hilang di bawah. Coba, sudah keren kan? Ibu jangan meremehkan anak-anak, lalu nggak ada anak menjadi cucunya. Nah, atasan jangan meremehkan bawahan, nggak ada bawahannya, repot, hanya ada lebih gawatnya. Tapi kenapa? Bagaimana bawahan atasan? Coba aja ke kantor, nggak pakai atasan. Nggak apa-apa, kalau nggak pakai bawahan. Ini mesin bersih, penting tidak? Penting. Kalau itu petugas kebersihan, penting tidak? Penting. Kalau itu petugas kebersihan, mana penting dong? Makanya setiap ketemu petugas kebersihan perlakukan seperti ketemu orang penting. Kita hanya berani Muhammad sahabat aja padahal mereka pun orang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap orang yang jumpa dengan Nabi kalau pulang pasti pikirannya sama. Saya adalah orang penting yang dapat. Kenapa? Karena Nabi itu setiap jumpa dengan orang sempurna perhatian. Tidak kayak ini. Rasul pernah apa itu? Rasul berbaring seluruh badannya. Rasulullah menghancurkan tangannya kedua, tidak membutuhkan untuk dilepaskan orang lain. Kalau ada tamu Rasul buka jubahnya, buka dijadikan alam, maka setiap orang diberlakukan penting. Mau kaya, mau miskin, itulah akhlak tawadhu. Makanya mulai sekarang jangan suka membeda-bedain orang karena kita tidak tahu ada orang miskin. Lihat yang masih muda, waduh ini masih muda, berarti dosanya masih sedikit. Lihat yang sudah tua, ini sudah tua, seperti pahalanya sudah banyak. Ini tetap wah itu tuh orang bikin dosa, siapa tahu dosa itu yang menambahkan tobat. Itu orang Islam, kita tidak tahu siapa tahu dari kita. Jadi bukti mualaf atau soleh. Namanya kau meremehkan orang lain. Gak ada untungnya meremehkan orang lain. Makin kita merendahkan orang lain, makin gelisah, makin tawadhu, makin tenang. Jadi orang tawadhu, kalau punya siapa, dia memperingatkan dua, itu tawadhu. Punya banyak ilmu, tapi tidak pakai ilmu itu tawadhu. Kalau kita punya dua, ingin kelihatan delapan, makanya banyak cicilan. Nah, kita dianggap bodoh padahal banyak ilmu itu bagus. Yang jelek itu kurang ilmu itu dianggap pintar. Dan makanya mulai sekarang jangan meremehkan orang. Hormat setiap orang itu hebat. Dua. Egois. Ego normal, egois tidak normal. Contoh ego adalah keluar dari masjid, pasti nyari sendalnya masing-masing. Itu normal.
ngambil suka orang lain itu egois. Maling. Jadi orang itu tidak akan mulia dengan apa yang dia miliki. Orang itu mulia dengan apa yang bisa dia miliki. Contoh, naik bis, lagi duduk nih, tiba-tiba ada wanita hamil naik bis. Lihat, oh ibu sedang hamil ya? Iya deh. Oh, silakan bu, mari duduk. Apa yang terasa? Apa yang terasa? Senang lihatnya, respect, hormat. Padahal dia berdiri mau turun, stop, ya betul. Tapi itu muda baik mengalah pada wanita hamil. Bandingkan dengan pemuda yang lain. Ada wanita hamil, ibu hamil ya? Emang segede ini apa? Ibu hamil itu gede banget, berapa bulan kayak gini? Ini 9 bulan. Bulan saja itu ya. Berat kan ibu hamil segede gini? Yang berat lagi deh, berat banget. Aduh, ibu beratnya kuat deh. Ibu ini punya anak yang kuat. Iya, anak yang kuat. Lagi dari dia. Si kuat diri itu ya. Itu omongan gak ada yang salah ya. Tapi ada pajak di mana kering. Dia ngomong bagus sebetulnya untuk melanggengkan kedudukan. Dia ngomong yang bagus bukan untuk ngomong bagus, tapi supaya hati bisa dikonsumsi. Gimana rasanya dia kayak gitu? Contoh lain, ini ada yang tukang jual. Ada orang naik mobil bagus, ibu-ibu pakai kerudung keren. Deh, berapa nih buku ini? Ini 8.000 bagi buku. Mbak, maaf sih. Coba ya. Buku yang ini buat mana ada 2.000, modalnya aja 6.000. Udahlah, 3.000 ya. 6.000. Udah modalnya aja 6.000. Beli 2 emas. Udah tawar setengah mati, udah nyobain bisnis, belinya 2 emas. Dan pergi. Ada seorang dari sini, pemuda sederhana. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Berapa ini buku? 8.000. Oh ya, saya beli 1 kilo. Jangan yang bagus semua, yang ada tulisnya juga nggak apa-apa. Yang kemarin nggak apa-apa, ini enak kok. Bayar 10.000. Ini kembalian nggak usah buat apa-apa, buat anaknya bekal sekolah. Makasih ya Bu. Mana yang ada di hati saudara? Yang tadi ada di badan. Tadi mobilnya bagus, penampilannya keren, nggak ada apa-apanya. Mau harta sebanyak apapun, penampilan sehebat apapun, kalau sudah pernah penyakit egois, rusak di bawahnya. Benar? Orang sederhana, kalau sudah suka berbagi, itu gajah. Benar? Khairuna atba'uhu lillah. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat. Oleh karena itu, jangan salah nih, jangan merasa keren dengan mobil bagus, jangan merasa keren dengan rumah megah, jangan merasa keren dengan penampilan mewah. Kalau dia orang yang egois, hancur di bawah. Betul? Gak ada apa-apanya, buktinya tadi sekejap aja udah gak ada artinya. Koruptor egois juga. Egois, dia memakan uang rakyat. Perokok egois tidak? Egois. Perokok egois tidak? Egois. Egois. Dia racuni. Perokok yang paling itu, kepalanya dibungkus pakai kantong kredit. Marah
Ya. Merokok itu banyak masalah. Yap. Karena boleh jadi asap yang keluar kena ke orang lain. Asap bukan. Ada yang rumah gara-gara dia merokok sembarangan. Dia juga tahu. Tingkatnya tak seumur. Jadi yang merokok sembarangan apa? Betul. Zolim. Hak orang lain mendapatkan udara bersih. Dia kotori dengan rokok. Rasulullah, ada orang yang makan bawang saja nggak boleh masuk masjid. Bagaimana mungkin merokok di masjid? Ya kan? Bawang nggak pakai racun tuh. Rokok udah bau jadi racun. Saya kenal jadi tidak ada rokok. Saya kira yang merokok itu dia normal dan berpikirnya setelah tiup, tapi yang kurang kerjaannya. Di kitab tuh setiap sedotan pasti ada catatan. Berarti orang pasti ada catatan. Benar kan? Betul. Dilihat oleh Allah. Dilihat. Baru milik siapa? Allah. Kira-kira Allah suka tidak kalau ciptaan dia suka kita kayak gini? Jawab. Nah, kalau rokok itu baik dulu gampang lihatnya. Kalau barang baik pasti Allah kasih kebaikan. Maju, menyehatkan badan, metabolisme tubuh jadi baik. Sel darah merah menjadi biru. Apa tuh udah obat udara penyakit? Rokok bacaan. Dapat menyebabkan hipotensi. Serangan jantung. Buat panggilan dan ini barang apa? Makanya yang punya pabrik rokok itu nggak ada yang merokok. Ketika ditanya kenapa bos nggak merokok, pakai dong. Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakit? Ya kanker, kejatuhan, ya impoten, dikit dong. Ya. Tapi kenapa bos masih bikin rokok? Rokok itu dibikin buat yang baru bisa baca. Rokok itu dibuat untuk menguruskan mulut. Makanya kalau ingin lihat orang-orang bisa mulut, jadinya apa? Jangan dong para pemuda udah gak punya duit, rokok memalukan. Ini ada yang menikah, ada yang belum nikah. Makanya kalau nanti mau menikah, gak apa-apa dari yang ganteng, tapi lihat dia ngerokok. Kalau dia ngerokok, bakal ada walaupun kondangan sudah dibuat, bakal. Kenapa? Nasibnya sudah tertulis di buku rokok. Ini dapat tiga fatal. Para perokok hanya menang gaya tapi nggak bisa apa-apa. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu terutama akhwat kalau ingin lihat lemah kita berdaya, jadinya perokok dan itu aja sederhana. Ya. Jadi pada stres. Kenapa stres? Rokok. Ini serius. Orang-orang yang merokok itu barang lemah, dia sudah nggak bagus. Meracuni orang lain. Betul? Apa jadi pada pikir begini? Kebayang tidak sih Rasulullah merokok? Kebayang tidak? Gak mungkin. Orang-orang yang takut ke Allah itu parah.
dagangannya ada. Warok, sahabat Nabi itu warok, hati-hati, sukun, tidak nafsu. Makanya saudara kalau ingin bersih hati, berhenti merokok, susah merokok bersih hatinya. Untuk sedekah aja cuma 1.000, untuk rokok 10.000. Sebulan 300.000, setahun 3.600.000. Jumatan 1.000, sebulan 4.000, untuk 4.000. Ini siapa Tuhannya? Rokok. Dia lebih berjuang untuk rokok daripada Allah. Dia lebih takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Dia lebih ingin dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Makanya gak ada cerita para perempuan yang hidupnya tenang. Satu apa? Takabur. Solusinya bahwa dua, egois. Solusinya senang berbagi. Tiga, norak. Orang norak itu orang yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Jadi ingin kelihatan keren, ingin kelihatan pokoknya capek. Itu penyanyi orang yang pengen. Siapa ibu-ibu yang paling keren yang datang sekarang? Tahu nggak? Yang paling ingin kelihatan langsing dari jadi mulai oksigen kepala. Ada yang ingin kelihatan ayam cicilannya banyak ini. Ada kurang-kurang saya sampaikan. Kita ini benar-benar mati demi ingin dilihat keren oleh orang lain. Kita berani untuk pinjam, cicil, kredit hanya buat dilihat keren. Aneh, ini benar-benar konyol ya Pak. Bikin rumah dibagus-bagus supaya orang lain puji rumah kita. Padahal yang puji itu nggak pernah nyoba cicilannya ya. Kan kita aja cicil. Harusnya kalau rumah bagus dipuji, dia harus bayar. Segala macam bayar. Jadi lumayan sering ada ini. Ibu baju bagus cicilan kata betapa ibu itu bajunya bagus banget. Ada cicilan. Bukan tidak boleh cicil mau ngapain? Doa. Kenapa pakai sorban? Saya pakai sorban bukan pengen dipuji. Ini belum tentu dipuji loh pakai sorban gitu. Ada yang ngomong, kita pakai sorban di doa ini. Jadi kebalik. Kita lama nggak nonton TV ya. Dan seorang Lukman Hakim menjadi anak. Kita ke pasar. Yang pertama naik keledai bapaknya, anaknya nuntut. Sampai ke sebuah bukit, si bapak bapaknya perancakan. Masa dia naik keledai, anaknya disuruh nuntut. Awal, bapak turun, anak naik. Ketemu lagi di kelompok orang ini, anak kurang ajar. Gak tahu sopan santun, masa dia naik bapaknya nuntut. Awal lagi, anaknya naik berdua. Sampai bukit ketiga ini orang tidak berperik keledaian. Keledai satu dinaikin dua salah. Gimana nih salah satu turun aja. Sampai di pasar kata orang ini orang bingung. Orang-orang beli keledai dinaikin ini dua dinaikin keledai. Hei anakku, tuh itulah manusia.
Kalau hidup hanya ingin dinilai, dipuji oleh manusia, capek. Karena tiap orang sudut pandangnya beda-beda. Nah, ingin bahagia, ingin bersih hati, wa kafa billahi syahidan. Cukup aku yang dari sana. Mau bahagia, Bu? Bu, jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Kalau mau rapi, nggak usah pengen dipuji. Kenapa pakai tobat? Ya ini niat saya sih menghormati majelis ini. Karena saya kesini pakai kaos singlet, puji topeng-topeng, sepatu sepak bola kan masalah. Makanya kita berpenampilan baik, berpenampilan rapi untuk menghormati, bukan untuk dihargai. Beda. Setuju? Tes ini selalu di setiap pengajian. Ibu, kalau di potret pilih, mendingan bagusan potretnya, bagusan aslinya. Coba. Bagusan aslinya, berarti menderita. Kalau saya ingin bagus potretnya, bagus aslinya, dua-duanya. Itu paling menderita. Yang benar gimana? Kalau di potret, nggak usah dipikirin hasilnya. Ngapain mikirin hasilnya? Nggak baca ini. Tapi kita mau kalau di potret lebih sibuk mikirin hasilnya daripada aslinya. Makanya beberapa orang kalau mau di potret dipukul sampai habis bikin tepi gitu. Kalau di potret taruh di mana dan ke tangan itu ini kontrak siapa? Sekarang baru sudah bahagia jangan terwei Just do. dilarang merokok benar. Pak, apa? Galak. Orang galak itu pasti penyakitan karena galak itu nafsu. Jadi gini ya, kalau nafsu keluarnya cepat, itu sorry. Jadi harus bagaimana tegas. Kalau tegas, asalnya datangnya dari hati. Jadi keluarnya cepat, ujungnya hati. Jelas? Apa contohnya ini? Kalau orang emosi galak itu cenderung nyakitin dan cenderung nyerang orang. Tren diri pada bibi. Padahal tapi ibu mengatakan, pun ini orang sudah bisa dididik. Di mana semua kamu? Hanya bangga. Bibi dengan polos ini. Itu sudah tahu. Itu akan jadi kalau didekul. Ibu nggak kita akan didekul. Kalau di ngomong adalah orang kampung. Ini lupa ya. Kampung kita kan RT. Sini kamu ngambek tuh nggak error. Coba orang marah kayak gitu, nggak jelas. Pernah lihat kalau orang berperkara segitu dekatnya, ngomongnya segitu kerasnya. Aku dengar kok dan dua-duanya teriak. Barang ngomong ini kan lipo. Kalau suami istri bertengkar atau udah teriak pelan. Orang marah itu akalnya langsung gak jalan. Yang jalan nafsunya. Jadi gimana dong? Harus tegas. Kalau itu oleh
sendiri izin atau telah pecah bulu wajib, berarti saya harus pindah keluar tiada. Nah, ya sudah dulu lagi sudah berarti pindah dari rumah itu. Jadi maaf ya, sesuai kesepakatan harus kita punya. Ini lumayan sedikit buat tetap. Ibu berterima kasih selama beliau menjadi mudah-mudahan ibu punya tempat kerja lain yang dirinya tersebut. Pegangan untuk bisa. Bu, ada ayat anak masukkan dulu. Ada. Karena itu banyak salah yang harusnya tegang. Untuk memorinya itu banyak. Anak buat apa? Nonton TV hari ini buat 2 jam. Itu masih setuju? Dan 2 jam ini. Oh, ini ramai. Katanya jadinya buat ramai itu. Yang kita menyampaikan apa? Berdapat nih. Anak sudah tahu polanya. Menteri kuning-kuning. Masih itu. Kenapa? Anak sedikit dari ingatannya. Nanti dia kata, Ibu, pengen talon. Kamu udah jajan berapa? Udah 5.000. Kalau itu udah kan? Pengen talon. Gak boleh. Kalau ini, itu sederhana. Jadi jangan beli dapat. Sederhana. Dan ini itu yang nanya. Coba lihat polanya. Pasti mana? Makanya. Kalau saya pakai mana? Dan 2 jam saya. Itu sampai. Itu ada tahu. Tapi ada sesuai dengan. Ya siapa mencari kulit-kulit? Silakan. Nanti saja. Kulit-kulit. Dia juga mikir jadi kulit-kulit dan efek apa itu? Ibu pengen balon daripada bukan, tapi tetap pengen balon. Wah, tahu kulit-kulit aja, nanti aja jadi beliin, cobain aja. Kalau enggak, jadi kita nggak mau kalau pakai efek. Apa bapak seperti peristiwa itu? Jadi masalah kita tuh nggak tegang. Ngandelin marah tuh nggak selesai. Ada beberapa ibu juga yang senjatanya kayak gitu. Tidak. Ibu sakit. Ibu mau pingsan. Bapak panik. Takut jangan. Kalau ibu mau pingsan, silakan. Anak-anak, oke. Ya. Yang belajar yang kecil.
kala solusinya tegas. Pada waktu perang Hunain, karena nafsu umat Islam, lalu orang-orang Mekah pada ketika kuda dan tak banyak. Mereka berkata, orang-orang Madinah, Rasulullah Nabi kalau sudah ketemu kaum yang sini, mereka akan kami dikasih suka ghanimah yang banyak sampai Rasulullah. Tapi perkataannya, jikalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa kambing dan unta, kalian pulang membawa Rasulullah. Mereka pulang hanya dengan kambing dan unta, tidak orang Madinah pulang dengan Rasulullah. Itu marah yang kita bikin orang tobat. Teman, iri dengki itu cirinya dua. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Teman ganti mobil, kita ganti penyakit. Teman naik pangkat, kita naik versi. Ila hati yang kecil, tak ada rasa dan tercuci. Tak pernah memuji, hanya kita menjadi mati. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah tentu. Walau tidur tak punya, hati tetap bersama. Jagalah hati. Jangan kau bawa semangat. Hati dan hidup Semangat. hati kotori janganlah hati favorit Ngapain sih terus? Tiap orang kan ada takdirnya masing-masing. Jangankan sekeluarga, adik kakak aja beda-beda rezekinya tidak. Benar? betul Benar tidak nih? Ibu sama bapak sama anak beda-beda. Wajah, bakat, rezeki, jodoh. Kita boleh terus. Biarlah mereka mengambil. Makan aja istiqamah, bangun. Soalnya bapaknya. Jangankan adik kakak kembar aja beda-beda takdir. Iya kan? ya Padahal ini jalin bareng. Rupa sama, tapi takdir beda. Ada teman saya, adiknya ini kembar, cuti 5 menit. Adiknya nikah sama orang kaya. Kakaknya nikah dengan orang yang paling kaya. Kenapa ada seperti yang gak rela? Dan orang begini kita. Harus dibiarin. Kenapa kita gak suka nanti sama kita? Sama lagi berduanya gak boleh. Sama kita kayak gini, Pak, kenapa suka? Yang lihat orang setelah mati tolong tingginya ganti. Kenapa? Tiap orang punya rezeki masing-masing. Kayak kami, tempat 36, tempat 42, kita nggak boleh dipakai kita stres ya. Kita tuh ada kampungnya masing-masing nih. Akapri sama-sama nggak mungkin semua jadi jenderal. Ada kampungnya masing-masing. Ada yang pingin, ada yang kolonel, ada yang atlet, dapat pepak. Sama, capek-capek bikin
kan? Masih. Yang mobil karena sombong, ganti karena takabur, diambil sampai habis, dan sakit hati. Kenapa? Karena bukan. Bukan titipan Allah, ya kan? Udah jangan kita mikirin urusan orang, bukan urusan kita. Kita harus kebanyakan mikirin yang nggak perlu dipikirin, ngobrolin yang nggak perlu diobrolin, dan mengurus yang bukan urusannya jadi pusing. Gimana dong kalau ada orang dengki sama kita? Oh, kalau ada orang dengki kepada kita, jadi kita terprestasi. Sebab kalau kita berbuat ada yang dengki. Benar? Gimana memang dengki itu apa? Orang dengki itu dia yang zalim, dia yang Iya. Betul. dia saja sedih. Muhadir, dengki sama muhadir. Imam sama imam, majelis taklim sama majelis taklim lagi. Dokter sama dokter, tukang beca sama tukang beca. Jarang tukang beca dengki sama dokternya. Kalau penumpang dia umum semua bayarannya sama, dia sakit hati dengan yang kudus-kudus. Orang dengki dia zalim, dia benar. Boleh saya cerita pengalaman dulu? Ini yang masih diri ya. Zaman dulu jadi muadzin di sebuah masjid itu masih muda. Tiba-tiba waktu mau ke masjid itu ada yang ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang ada? Itulah yang buat lebih sakit hati lagi kata teman itu ada rumah akibatnya ekor masuk ke masjid sama dilatihnya besoknya ke masjid itu dilatih supaya bisa ada dulu lagi dan kalian terus lagi sholat sunat dia ada perencanaan untuk besok besoknya sambil sholat alamat kau di bawah sajadah makanya yang pikir gitu ya tapi kan kabelnya ada lagi sholat ditarik itu kabelnya kacau seminggu itu kalau dia lagi butuh saya dapat tarik lagi kalau dia jadi imam paling satu Bismillahirrahmanirrahim. Atau untung kalau yang maha baik Allah ada sesungguhnya yang menjadi bahaya yang kedua ini. Oh iya. Orang itu orang celaka, dia yang zalim, dia yang salah. Dan pahalanya habis makin akan yang sana kama ta'budu Allah pertama dan dilupakan habis kebaikan sebagaimana dilupakan. Jadi gimana obatnya? Lakukan apa yang paling tidak mau dilakukan. Gimana kalau nggak mau senyum-senyum? Nggak mau salam assalamualaikum. Nggak mau salam. Kita mau ada dia. Ada kalau dia dipuji, adanya bagus, iya. Alhamdulillah, seminggu terbodoh. Akhirnya beliau jadi haji saya. Memang orangnya pintar, orangnya baik, cuma saya aja tujuh hati. Makanya bagi para peneliti, lakukan apa yang paling tidak ingin. Gak mau kirim. Oh, ini kirim. Insya Allah kalau saya sebut terakhir I X L jujur dia orang suka sama orang jujur guru ingin murid jujur kan murid ingin guru jujur pemerintah
rakyat jujur, rakyat ingin pemerintah jujur. Lebih jujur. Orang tua ingin anak jujur, benar? Anak ingin orang tua jujur. Suami, Pak, inginkan Bapak punya istri yang jujur? Mau tidak? Jawab, Pak, jawab. Apakah Bapak mau punya istri jujur? Benar? Sekarang saya tanya ke Ibu, apakah Ibu mau punya suami jujur? Ini benar suami. Apakah Ibu mau punya suami jujur? Benar kan? Apakah Ibu siap kalau suami jujur? Loh, kok kan dijawab sih? Saya maunya apa? Saya bela-belain. Ibu mau punya suami jujur? Mau. Ibu siap dong. Jangan jujur kayak gini nih. Jangankan kita menjalankan nyarinya teman yang jujur. Awas saya, kita kan cuma sama penjaga. Saya jujur punya teman. Jujur itu berkah. Lengkap. Orang yang tidak jujur tidak akan kemana-mana. Dia akan kerja oleh kita. Para koruptor, pada cerita lagi. Koruptor itu takut ketahuan. Kalau dia punya hilang, siapa tahu? Kalau itu ada siapa? Itu kan ketika apa itu? Bukan sampai tidak bohong. Orang yang dulu maka sampai itu karena ada yang disembunyikan, benar? Makanya jadilah orang jujur. Tapi kita kan sudah jujur. Ibu ditanya padanya. Ibu berapa kilo? Dia. Pada waktu saya beli rumah ada juga bos yang suka nggak jujur. Bos, buatan hari ini bos tahu tidak? Karyawan, ini bosnya tidak. Sini. Sahur itu ada sahur wajib. Bulan Ramadan dilakukan bertahap. Dan ada sahur sunnah dilakukan berpahala, bukan dilakukan berapa. Senin Kamis itu sunnah. Jadi, saya nggak ada hukum sahur. Saya nanya bukan ini sahur. Ya, saudara lihat yang disebutkan. Saya selaku pimpinan di perusahaan